Ya, selamat malam. Mungkin kita bisa mulai acara meeting interview hari ini. Tolong diperkenalkan dari pihak kalian dulu kali ya. Ya, selamat malam Pak Mugi. Perkenalkan nama saya Francesco Dominic dan rekan saya bernama Wen Kusyanto. Kami di sini mau mewawancari Bapak bertujuan untuk memenuhi proyek nilai UTS pengembangan diri. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk kami wawancarai. Eh, Bapak apakah berkenan untuk memperkenalkan diri secara lebih jelas? Terima kasih. Oke, terima kasih Wayne ya tadi ya. Oke, nama saya eh, Mugi. Saya ini alumni dari Fakultas Ekonomi Akuntansi angkatan 2000. Jadi saya terpanggil lah karena saya mendapatkan undangan untuk eh, apa eh, untuk masalah manajemen bisnis ya, tugas manajemen bisnis. Ya, saya merasa terpanggil karena saya masih ingat fakultas saya masih ingat universitas saya. Jadi saya ini singkat cerita, saya ini bekerja sebagai wakil direktur keuangan di salah satu perusahaan logistik di Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Lalu sekarang kita lagi posisinya lagi transisi ke perusahaan penerbangan. Jadi ini agak-agak memang makanya dari kemarin kita ada sedikit reschedule karena memang lagi posisinya lagi agak-agak sibuk ya kalau dari poin dari sisi saya. Oke, sekian ya. Kalau boleh tahu ya Pak, untuk kesibukan Bapak belakangan ini apa ya? Untuk seminggu terakhir ini kesibukan Bapak tuh apa? Kalau boleh tahu. Oke, mungkin ya tadi saya mungkin agak lebih jelaskan lebih panjang lagi kali ya. Jadi memang saya ini perusahaannya ini bergerak di bidang logistik atau kargo ya. Jadi konsepnya simpelnya adalah ya kita dipercaya sama mitra-mitra kita untuk mengirimkan barang itu biasanya via pesawat, via udara untuk ke tujuannya ke berbagai destinasi di Indonesia alias domestik. Lalu kedua, eh, perusahaan saya ini lagi melakukan ekspansi bisnis. Jadi ada segmen yang kita berusaha untuk masuki, itu adalah perusahaan penerbangannya. Jadi konsepnya tadinya kita ini mengirim via vendor atau via mitra, sekarang sebagian itu kita berusaha untuk kirim dengan pesawat kita sendiri. Ya, Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. ya, Nah, teman-teman di sini kan sudah lihat profil Bapak, dan Bapak memiliki banyak pengalaman terutama di bidang accounting ya, Pak. ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Bapak tertarik di bidang itu, Pak? Em, Kalau misalkan dibilang tertarik, saya ini ceritanya waktu saya SMA, ya saya tertariknya itu di bidang akuntansi karena memang setahu saya akuntansi itu jelas karir path-nya. Dalam arti saya bisa setelah kuliah nanti saya akan berkarir di bidang akuntansi ya sampai sekarang ya. Jadi dibilang ini ya sealur jalannya ya seperti itu. Baik, Pak. Eh, apakah Bapak pernah merasa bosan saat bekerja gitu, Pak? Di kondisi di mana Bapak bosan, terus gimana cara Bapak ngatasin rasa bosan itu? Bosan ya. Kalau bosan itu kalau dari pengalaman saya, hmm, artinya saya itu tidak ada masalah kalau menurut pengalaman saya ya.
Jadi saya tidak ada masalah di kerjaan saya tidak ada masalah di karir saya. Makanya saya bosan. Mungkin kalau kayak gitu artinya saya harus cari cara. Eh, Dalam arti artinya karir saya bagaimana nih caranya biar saya eh, bisa lebih baik dalam karir. Mungkin itu sih. Baik, Pak. Eh, Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ya, Mungkin hal apa yang paling Bapak nikmati atau senangi saat bekerja, Pak? hal yang saya nikmati atau senangi ya. Iya, Pak. Hmm, saya ini memang suka sih dengan accounting ya. Walaupun mungkin fokusnya kita waktu saya mulai itu saya memang intinya mencari kerja lah ya. Cuman saya memang suka dengan accounting. Eh, dengan seluk-beluknya lah ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah Bapak pernah merasakan eh, hal yang menarik dalam melakukan pekerjaan, Pak? Contohnya ada suatu kejadian yang menarik, jadi pengalaman buat pekerjaan. Pengalaman yang menarik. Ya, Banyak ya. Saya kan udah belasan tahun ya. Mungkin kalau saya contohkan ya pengalaman menarik, contohnya misalkan saya harus backdate alias buat ulang laporan keuangan. Contoh misalkan sekarang tahun 2022, saya harus buat 2020 atau 2021. Nah, itu kan eh, bukan saja menarik, tapi menantang ya. Karena kita ini harus fokus ke transaksi yang sekarang dan kita harus fokuskan project yang backdate-nya, yang tahun-tahun lalunya. Baik, Pak. Eh, Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak nih, Pak, mungkin apakah ada keahlian atau sifat apa yang diperlukan supaya bisa sukses sebagai seorang akuntan, Pak? Oke, mungkin ini spesifiknya saya bisa kasih contoh. Kalau saya misalkan ngomong ke tim saya, kalau misalkan kita nih mengerjakan laporan keuangan di bagian apapun ya, bisa di bagian bank, bisa di bagian piutang, bisa di bagian hutang. Kalau misalkan kita eh, menemukan masalah kurang lebih seperti itu, dan kita selesaikan itu masalah, tapi kita tidak senang. Artinya mungkin tidak cocok di eh, keuangan atau accounting karena itu memang pada akhirnya ya pasti akan terjadi masalah di eh, dimanapun kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya ngomong ke tim saya ya artinya kalau misalkan Anda sudah lakukan dan Anda tidak puas pada saat masalah itu selesai, ya artinya Anda kurang cocok mungkin. Mungkin itu kali. baik, Pak. Oke, kita lanjut ya, Pak. Jadi, pertanyaan selanjutnya, sebelum Bapak terjun ke dunia accounting, apakah Bapak pernah bekerja di bidang lain, Pak? Tidak, saya ini full ke accounting ya. Mungkin kalau misalkan eh, di dibesarkan ya skopnya, mungkin saya bisa di finance, bisa di audit, bisa di tax, tapi ya intinya kan dia skopnya tetap accounting. Terus, Pak, kalau boleh tahu, bagaimana perjuangan Bapak bisa mencapai titik setinggi ini dalam karir Bapak? Gimana? Perjuangan Bapak selama ini mencapai titik tertinggi dalam kesuksesan dalam karir Bapak. Bagaimana Hmm, perjalanannya? Kalau saya lihatnya, saya review diri saya sendiri. Saya sih tidak melihat saya ini bisa dibilang sukses ya. Jadi saya melihatnya itu ya pada saat saya staff, tentu saja saya mengurus masalah staff. Pada saat saya supervisor ataupun asisten manajer, saya tentu saja mengurus masalah supervisor atau asisten manajer. Ya lalu sekarang saya udah di manajerial atau di ya wakil direktur. Ya tentu saya masalahnya ya saya urus masalah ya wakil direktur. Jadi saya tidak melihat sih ini sebagai ini ya sukses atau tidak sih kelihatannya sih nggak begitu ya gitu. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Pak.
Ya. Apakah Bapak pernah berada di posisi yang tidak menguntungkan dan bagaimana caranya Bapak menghadapinya? Oke, tidak menguntungkan. Jadi kita lihat dulu nih, nature-nya accounting itu seperti apa. Nature-nya accounting itu, kalau menurut saya, itu kan kita ini ujungnya tentu saja laporan keuangan ya. Ya, di dalam situ tentu saja ada kayak modifikasi laporan manajemen, kurang lebih seperti laporan biaya, laporan finance, tapi ujung-ujungnya laporan. Dan namanya laporan itu, accounting itu adalah posisi paling akhir dalam menerima informasi itu. Contoh, misalkan stok barang. Nah, yang mengurusin stok barang adalah bagian gudang. Pada akhirnya tentu saja bisa barang masuk, bisa barang keluar, yaitu adalah bagian divisi gudang yang bertanggung jawab. Tapi pada akhirnya accounting itu harus memverifikasi atau memvalidasi stok laporan yang sudah dikuantitatifkan alias sudah menjadi angka atau nilai yang kita bisa baca. Jadi kalau misalkan kita ngomongin masalah, tentu saja masalah itu ya artinya accounting itu bergantung dengan dari divisi lain untuk memvalidasi masalah-masalah ini. Jadi kalau misalkan day to day accounting itu udah pasti kita ini mempertanyakan uh, kerjaan atau job desk divisi lain. Nah, mungkin ini di sini kita ada sedikit perbedaan kepentingan lah ya. Contoh, misalkan kalau gudang ya dia akan fokusnya itu barang masuk dan barang keluar. Sedangkan fokusnya accounting adalah memvalidasi atau memverifikasi informasi yang keluar dari divisi gudang ini. Jadi ini akan ada bentrokan kepentingan, conflict of interest lah kalau kata-katanya. Jadi ya di sini ya, kita harus bisa manage ya sebagai accounting untuk mendapatkan informasi dengan tidak menyinggung atau tidak membuat divisi lain terganggu kinerjanya karena mereka memang punya KPI sendiri. Baik Pak, terima kasih. Kalau boleh tahu ya Ya. Pak, bagaimana Bapak cara membagi waktu pekerjaan, keluarga, dan pesan Bapak? Bagaimana Bapak cara melakukannya? Mengatur waktu ya. Kalau mengatur waktu itu personal lah ya. Jadi itu pertanyaan mungkin kalian nanti suatu saat setelah berkarir ya kalian mempertanyakan itu juga ya. Kalau saya sih menjawabnya ya tentu saja personal. Jadi kita harus tahu sebenarnya kita ini fokusnya apa kan seperti itu ya. Kalau saya pribadi, saya itu akan fokus ke karir saya memang. Jadi contoh misalkan jam sekarang ya tentu saja saya masih di kantor. Tadi kita ada sedikit reschedule sedikit lah karena bos saya datang bahas masalah, saya harus ada beberapa yang saya harus koordinasikan untuk besok saya bisa menginformasikan ke tim saya. Ini masalahnya ini kurang lebih ke sini nih cara menyelesaikannya. Jadi kalau misalkan saya membagi waktu ke keluarga, saya itu cenderung ke momen tahun, ya akan selalu fokuskan. Contohnya misalkan weekend atau apa, nah itu saya akan fokus ke keluarga. Tapi kalau day to day sih biasanya sih saya fokusnya memang ke pekerjaan saya karena memang saya urus banyak masalah ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir. Mungkin adakah pesan atau quote yang bisa Bapak berikan untuk anak-anak muda, Pak? Pesannya, mungkin sih kalau saya review belasan tahun ini, saya melihatnya itu formula yang pas buat saya adalah 5 tahun. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu kita pada saat kita memulai sesuatu, kita harus ada bayangan tujuan yang kita ingin raih apa. Pertama itu. Nah, tujuan yang kita mau raih ini harus satu realistis, kedua memang kita ini sudah spesifik. Contoh misalkan pada saat itu saya bilang saya mau punya rumah tapi bukan rumah tapi apartemen. Nilainya sekian, kurang lebih di mana posisi lokasinya kan kurang lebih gitu. Terus poin keduanya adalah pada saat kita udah set goal itu atau tujuan, kita buat yang namanya langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini terjadi problem nih kalau misalkan uh, uh, tujuan kita tidak realistis atau tidak sinkron dengan langkah-langkahnya. Jadi ada dua pilihan tentu saja ya. Satu menentukan atau mereview ulang tujuannya atau kedua ya artinya kita harus mengganti langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan itu. Lalu yang ketiga itu sesuai tadi formulanya 5 tahun. Jadi harus ada set waktu. Yang ideal menurut saya adalah 5 tahun karena kalau 10 tahun dia lebih abstrak, lebih kita tidak bisa prediksi. Jadi 5 tahun kalau menurut pengalaman saya itu cukup ideal lah. Jadi kita bisa di situ kita bisa dari awal pertama kita lihat sasaran, kedua kita lihat caranya, ketiga kita set jangka waktu itu untuk menilai apakah 5 tahun terakhir ini kita ini bisa dibilang berhasilkah, gagalkah, atau ya mungkin biasa aja atau mungkin standar lah atau antara gagal atau berhasil. Jadi masih dalam proses. Jadi kalau pesan saya sih ya kalian harus biasakan tuh kalau itu cocok ya formula saya ya kalian harus biasakan melakukan hal itu. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Jadi itu semua pertanyaan yang sudah kita sampaikan. Terima kasih kepada Pak Mugi karena sudah bersedia untuk sharing pengalamannya, sehingga kami semua bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari Bapak. Saya dan juga kelompok ingin mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan